untuk rekam Pak Rian? Bisa Pak. Ya, silakan. Mulai saja ya, Pak. Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Maaf Aryan masih ini ya di sebentar di unmute. Ya. Bisa dilanjut Pak? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah teman-teman guru hebat, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan seminar kali ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kali ini. Mungkin saya selaku moderator dan ada narasumber juga, berikut juga pemateri, dan ada sambutan-sambutan mungkin. Alhamdulillah pada kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dipermudah dalam kegiatan kali ini. Nah, mungkin langsung saja kita akan buka kegiatan kali ini dengan pembukaan acara Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kegiatan kali ini kita akan buka dengan mungkin nanti acara sesi selanjutnya ada pemaparan dari pemateri, yaitu sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua IGI Kabupaten Sukabumi, Bapak Jasman. Kemudian saya ucapkan kepada semua staf-staf di IGI Kabupaten Sukabumi, karena di sini ada sekretaris bendara semuanya. Dan saya ucapkan salam hormat kepada guru-guru hebat yang sudah bergabung di kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nah, langsung saja mungkin saya akan lempar ke materi, yaitu yang mungkin ada sambutan dulu dari Ketua IGI Kabupaten Sukabumi, Bapak Jasman. Kepadanya saya persilahkan. Enggak, Pak Jasman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Endang dari SMP Negeri 1 Cikakak, Endang Muhtadin Eskom MPD, kemudian Ketua IGI Kota Sukabumi Bapak Anang MPD. Kalau tidak salah tadi terlihat Ketua IGI Provinsi Jawa Barat hadir, tapi keluar lagi kayaknya karena beliau sedang pelantikan IGI Depok kalau nggak salah hari ini, sekalian berbarengan dengan webinar kita hari ini. Yang juga saya hormati Bapak dan Ibu pengurus IGI Kabupaten dan Kota Sukabumi yang hadir, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Di daftar kami ada 350-an peserta yang mengisi form registrasi. Per detik ini sudah ada 124 yang bergabung. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Seperti biasa bahwa pada saat daftar pengen ikut, tapi menjelang kegiatan suka lupa. Kita juga sering begitu ya. Sehingga saya beberapa kali mengirimkan linknya kepada teman-teman,
peserta yang sudah mendaftar melalui grup maupun melalui emailnya, dengan harapan mengingatkan kembali teman-teman yang mungkin awalnya bersemangat untuk daftar namun karena terlupakan atau lupa kalau hari ini apalagi ini hari libur, sehingga teman-teman banyak yang mengisi waktunya dengan berlibur sehingga lupa kalau kegiatan ini ada kegiatan belajar bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di awal tadi ada sedikit kendala teknis karena mungkin jaringan di beberapa tim kami yang bermasalah sehingga sempat keluar semuanya dari Zoom. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Alhamdulillah sekarang sudah jam 9:25. Mengawali pertemuan hari ini, saya selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Fakultas Qaumi dan teman-teman tim yang terlibat mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi peserta dari seluruh Indonesia dan juga untuk tim yang sudah membantu keterlaksanaan kegiatan hari ini dan juga keluarga besar Pasca Sarjana Samsul Ulum, karena di sini saya ikut belajar bersama di forum ini sehingga bisa belajar melalui siapapun, termasuk melalui guru-guru hebat yang ada di ruangan ini nanti dalam konteks sharing and growing together. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang pembelajaran berbasis video atau bagaimana guru-guru hari ini memang dihadapkan kepada persoalan mengajar daring. Mengajar daring artinya kita berupaya menggunakan berbagai platform digital, platform atau tool-tool yang memang tepat kita gunakan untuk para guru. Ada yang menggunakan platform digital yang sudah existing, misalnya seperti Google Classroom, ada yang juga mungkin menggunakan Edmodo, ada yang psikologi, kemudian banyak juga yang menggunakan conference seperti Google Meet dan lain-lain sebagainya, termasuk dalam hal pembuatan video pembelajaran. Beberapa tahun yang lalu juga saya mengikuti workshop dari Ikatan Guru Indonesia Fakultas Qaumi, Pak Anang, kegiatan membuat video menggunakan Python. Luar biasa dapat ilmunya, dan saya sudah mencoba membuatnya. Alhamdulillah sudah bisa, walaupun belum profesional ya, tapi paling tidak video-video yang kita buat nanti diharapkan bisa lebih mengenalkan kita kepada peserta didik kita bahwa gurunya bisa berkreasi membuat video-video sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang saya baca, pemanfaatan media dalam hal ini video untuk pembelajaran cukup efektif untuk pembelajaran daring karena tidak harus live diikuti oleh peserta didik, tapi juga bisa tonton ulang atau bisa ditonton pada saat sinyal mungkin lagi baik, kemudian bisa diulang kembali beberapa saat kemudian untuk lebih memudahkan peserta didik memahami apa yang kita jelaskan melalui video pembelajaran. Namun berdasarkan survei, bentuk video atau bentuk atau tayangan video yang kita buat itu sangat berpengaruh terhadap motivasi dan ketertarikan peserta didik dalam menonton video. Jadi video yang menarik dengan tayangan-tayangan dengan ilustrasi yang baik, itu ternyata dapat menambah motivasi dan semangat peserta didik untuk menonton video yang bersangkutan. Apalagi misalnya ditambahkan dengan ilustrasi, animasi, dan sebagainya. Itu berdasarkan survei, itu lebih memotivasi siswa untuk menonton video ketimbang video biasa yang hanya
yang sifatnya standar dan tetap ya, tidak memiliki variasi-variasi tampilan, itu kecenderungannya peserta didik lebih jenuh. Yang kedua, masalah durasi video, ini juga berdasarkan survei. Durasi video itu rata-rata peserta didik itu lebih menyukai video-video pendek tapi padat isi. Ya rata-rata 10 sampai 15 menit itu ternyata lebih diminati. Di samping faktor pertimbangan kuota yang akan terkuras kalau terlalu banyak video, terlalu panjang, dan juga kalau terlalu pendek itu tidak membuat jenuh, apalagi kalau video itu kita ilustrasikan dengan beberapa varian, itu memungkinkan untuk para peserta didik kita atau mahasiswa kita bagi yang dosen bisa menonton video dalam waktu singkat tapi di dalamnya padat dan berisi. Nah, diharapkan melalui workshop hari ini, melalui animation maker akan berhasil nanti pada akhirnya kita membuat sebuah video yang menarik, yang juga mungkin bisa lebih entertaining, lebih menghibur, dan juga tampilan-tampilan yang lebih menarik sehingga peserta didik kita baik di jenjang SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, mahasiswa kita perguruan tinggi lebih semangat untuk menonton video yang kita buat. Jadi videonya bukan hanya sekedar video ceramah guru atau dosen, tetapi juga video yang dilengkapi dengan ya slide atau juga mungkin nanti dengan varian-varian yang lebih variatif sehingga lebih menarik untuk ditonton. Nah, dan teman-teman sekalian, karena ini adalah sifatnya workshop, diharapkan nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu nanti diharapkan membuat sebuah produk video menggunakan aplikasi atau diberikan hari ini. Kemudian kami akan memberikan waktu sekitar 2 pekan untuk Bapak Ibu menyelesaikan video. Videonya durasinya sekitar 5-10 menit, karena ini tahap pembelajaran jangan terlalu panjang dulu, 5-10 menit tentu dengan materi sesuai dengan apa yang diarahkan nanti oleh narasumber utama kita untuk pembelajarannya, yaitu Bapak Endang Muhtadin. Nah, bagi peserta yang sudah menyelesaikan videonya, nanti kami akan mengirimkan linknya, link untuk pengiriman video yang sudah dibuat. Tapi kami berharap bahwa video yang dikirim itu dalam bentuk link Zoom, link YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti memasukkan dulu ke YouTube, kemudian linknya nanti dikirim ke form yang akan kami siapkan, sehingga Bapak Ibu kami terbagi panitia yang akan melihat dan menyeleksi atau memperhatikan video itu, kemudian bisa menentukan bahwa ini dianggap memiliki standar kelulusan, karena kami punya standar kelulusan bagi Bapak dan Ibu yang nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat ini nanti akan kami berikan bagi mereka yang dianggap menyelesaikan proyeknya. Di samping itu bukan hanya sekedar proyek, tapi proyeknya juga sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh panitia. Dan juga nanti narasumber juga akan menambahkan informasi seperti apa video yang memiliki standar yang dimaksud. Dan kemudian kami akan mengirimkan e-sertifikat ke Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah sifatnya free, Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat dengan catatan tadi bahwa harus memenuhi persyaratan produk. Bapak Ibu juga yang hadir hari ini dapat mendaftar sebagai anggota Ikatan Guru Indonesia secara gratis, khususnya untuk kabupaten dan kota ya, karena admin kabupaten dan kota, karena kami punya kebijakan tentu setelah konsultasi dengan pengurus wilayah, bahwa Bapak Ibu yang berasal dari kabupaten kota Sukabumi dapat mendaftar di anggota.igi.or.id menjadi anggota baru. Itu juga gratis. Yang biasanya untuk anggota baru kita ada biaya pendaftaran 50.000, tapi untuk partisipan hari ini yang berasal dari kabupaten dan kota Sukabumi dapat mendaftar secara gratis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti tolong di link atau dikirim ke grup ya, grup WA untuk
mengkonfirmasi bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar, dan dalam waktu 1 kali 24 jam kami akan mengapprove. Namun untuk mendaftar karena beberapa kejadian Bapak Ibu mendaftarnya tidak lengkap sehingga kami tidak bisa mengapprove. Tidak lengkap artinya tidak melengkapi semua data. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu setelah mengisi daftar awal nanti harus login kembali dengan email yang dipakai untuk mengisi kelengkapan identitas dan foto. Nah, kebanyakan teman-teman pendaftar anggota baru Ikatan Guru Indonesia itu tidak sampai selesai mendaftar kepesertaannya sehingga baru hanya nama sama email saja yang dimasukkan. Tidak kemudian mendaftar atau masuk atau login kembali dengan email yang didaftarkan. Karena untuk biodata lengkapnya ada di daftar yang lengkap, di login dengan memasukkan user password yang sudah dibuat. Kalau kemudian di situ diminta untuk mengganti password, silahkan Bapak Ibu mengganti password hanya untuk masuk ke link untuk mendapatkan kartu. Karena kartunya nanti dalam digital dan automatically nanti akan kami masukkan, akan kami kirimkan melalui WA atau Bapak Ibu bisa membuka di email untuk kartu digitalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencetak sendiri kartu yang sudah dikirimkan atau yang sudah dibuat oleh sistem di anggota.igi.or.id. Ini sekali lagi informasi buat teman-teman. Jadi ada 2 kemanfaatan. Pertama, kita bisa bersilaturahim dan teman-teman juga di sini alhamdulillah bisa bertemu dengan guru-guru hebat. Saya tahu di sini yang ini guru-guru dari seluruh Indonesia, banyak anggota-anggota IGI yang malah ada yang narasumber nasional di sini saya lihat hadir. Ada Ibu Undang juga yang juga sebagai narasumber dari direktorat ikut hadir di forum ini. Terima kasih. Dan juga guru-guru hebat lainnya termasuk beberapa dosen saya lihat dari beberapa kampus besar juga alhamdulillah bergabung di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang memang punya pengalaman lebih bisa berbagi di sini bersama kita untuk memperkaya keilmuan kita tentang bagaimana membuat video yang menarik, yang kemudian nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran masa daring. Paling tidak daring ini masih akan berlanjut sampai paling tidak kalau prediksi kita sekitar bulan Desember. Sementara pembelajaran lebih banyak digunakan secara online. Nah, di akhir kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu berhasil membuat video, bisa membuat video dengan Animation Maker, sehingga bisa diterapkan video-video itu bisa digunakan untuk pembelajaran di rumah, karena sekali lagi video apalagi yang sudah di YouTube kan, itu bisa disimpan dalam memori handphone atau laptop yang bisa ditonton secara berulang oleh peserta didik kita, ketimbang kita mengajar misalnya menggunakan Zoom secara live tanpa di video. Nah, di samping video yang kita buat tentu menggunakan Animis ini bisa lebih menarik daripada mungkin menggunakan yang standar dengan media-media yang lain. Sebetulnya banyak sekali ya. Banyak sekali sebetulnya platform yang bisa digunakan, misalnya ada Lektora, ada Filmmaker, banyak sekali ya yang bisa digunakan. Namun karena untuk menjadi sebuah pilihan sebagai alternatif Bapak Ibu mana yang lebih mudah, lebih menarik, bahkan saya juga belum tahu apakah ini gratis ya, tidak perlu membayar, nanti mungkin narasumber akan menjelaskan lebih detail tentang itu. Saya kira itu pengantar dari saya, karena yang lebih utama nanti akan kita simak selama sekitar 2 jam ke depan dari paparan materi dari narasumber terkait dengan bagaimana cara mudah membuat video pembelajaran menggunakan platform atau tool yang disebut dengan Animation Maker. Dan di akhir nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini silahkan mengisi daftar hadir yang akan kami kirimkan melalui chat, kolom chat ya. Setelah dikasih waktu, setelah selesai kegiatan, hanya boleh close, Bapak Ibu tidak bisa mengisi daftar hadir. Karena yang kami anggap hadir dan mengikuti kegiatan ini adalah yang mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan nanti
sekitar 30 menit menjelang kegiatan usai. Ya, jadi Bapak Ibu ada waktu sekitar 30 menit untuk mengisi daftar hadir. Saya terima kasih semua peserta guru dosen dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah bergabung. Teman-teman mahasiswa dari STI Samsul Ulum juga banyak yang bergabung di sini. Anggota IGI seluruh Indonesia, non IGI juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat kegiatan ini dan tentu ini kegiatan bersama. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya maklumlah karena kita jarak jauh. Ya kendala-kendala teknis seperti kekurangan sinyal atau stabilnya sinyal itu kita, dan banyak permintaan Pak narasumber materinya nanti di-share di grup atau bisa nanti kami email. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu, dan sampai akhirnya nanti usai saya ucapkan banyak terima kasih. Dan insya Allah nanti ada kegiatan lanjutan Bapak Ibu, karena kita sudah dapatkan lampu hijau dari Kepala Cabang Dinas Kabupaten dan Kota Sukabumi untuk berkolaborasi menggelar kegiatan workshop didukung oleh Dinas Pendidikan, dan nanti insya Allah sertifikat ditandatangani oleh Ibu KCD sudah dalam konfirmasi, dan direncanakan akan dilaksanakan kolaborasi antara Kabupaten dan Kota Sukabumi. Informasi lebih lanjut kami akan segera kirimkan ke komunitas-komunitas, grup-grup untuk mengikuti kegiatan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten maupun Kota Sukabumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti workshop Bapak dan Ibu hebat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah di hari libur ini memberikan kekuatan dan menambah ilmu di masa pandemi COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan selanjutnya ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jasman MPD, itu adalah Ketua IGI Kabupaten Sukabumi. Dan tambahan sedikit mungkin untuk kegiatan kali ini, kita dikasih waktu 2 pekan, yang mana nantinya ibu bapak ataupun guru-guru hebat membuat video pembelajaran menggunakan animation maker, yang mungkinnya nantinya Bapak harus menghasilkan karya dari animasi tersebut, dan mungkin nanti panitia akan mengirim link ataupun ininya, dan usahakan nanti hasil linknya itu dari setelah hasil link YouTube ataupun sesudah diupload di YouTube. Nah mungkin seperti itu. Mungkin jika ada beberapa peserta yang mungkin terkendala dengan kegiatan kali ini ataupun teknik-tekniknya, bisa menanyakan langsung ke narasumber ataupun ke pemateri ataupun bisa ke panitia ataupun bisa saya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung juga yang baru gabung, karena tadi alhamdulillah peserta kita tadi ada kendala, beberapa peserta yang masih belum masuk, dan saya selaku moderator mohon maaf mungkin banyak terkendala ya. Ini kendala di sinyal. Mungkin acara selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada pemateri ataupun narasumber kita, yaitu guru besar yaitu Bapak Endang Muhtadin Eskom, yang mana Bapak Endang ini adalah guru besar dan sekaligus motivator buat saya, karena terus terang saya belajar sama beliau, saya banyak ilmu yang didapatkan oleh beliau, dan saya sepenuhnya waktunya saya serahkan kepada Pak Endang. Pak Endang, monggo. Terima kasih Pak Rian. Silakan. Bisa didengar ya? Halo Pak Rian? Bisa Pak? Iya. Terdengar bagus. Ya, bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Yang terhormat Bapak Dr. Jasman selaku Ketua IGI Kabupaten Sukabumi, juga nampak hadir Bapak Anang MPD yang juga adalah Ketua IGI Kota Sukabumi. Kemudian rekan-rekan guru hebat semuanya serta panitia yang sudah menyiapkan acara ini, terima kasih. Di sini saya akan berbagi ya, bukan narasumber mungkin istilahnya. Kalau narasumber terlalu berlebihan buat saya kelihatan. Jadi di sini kita akan berbagi ya. Jadi terima kasih sudah hadir pada kegiatan ini. Temanya hari ini adalah membuat video pembelajaran menggunakan Animis Animation Maker. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa membuat video pembelajaran. Yang paling basic mungkin bisa menggunakan PowerPoint. Jadi kita bisa membuat video pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint atau langsung direkam menggunakan kamera handphone atau kamera lain-lainnya untuk membuat video pembelajaran, lalu nanti diedit menggunakan aplikasi-aplikasi untuk editing seperti KineMaster dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, karena terus terang mungkin saya juga belajar, kemudian karena kalau belajar sendiri itu biasanya suka cepat bosan, tidak ada teman untuk diskusi, maka hari ini kita akan belajar bersama menggunakan aplikasi yang namanya Animis Animation Maker. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi seperti Powtoon mungkin ya. Powtoon itu hampir mirip, perbedaannya kalau Powtoon itu 100% online, cloud, sementara kalau Animis itu mungkin hybrid ya, gabungan antara online dan offline. Jadi pertama kita harus download dulu aplikasinya, kita pasang, kita install di komputer. Nah nanti kita akan gunakan, akan lebih optimal jika dalam keadaan online, artinya terhubung ke internet. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama akan kita bahas adalah instalasinya. Walaupun mungkin di sini sudah sebagian besar, kalau kita lihat di grup, sudah melakukan instalasi aplikasi ini, karena sudah dibagikan linknya di grup ya. Jadi saya share screen saja Pak Rian ya. Pak Rian bisa saya share screen? Ya boleh Pak. Bisa Pak. Pak Rian, di hostnya ke Pak Rian, saya pindahin ke Pak Rian. Bisa bantu hostnya ke Pak Mustiali kan Pak Rian? Pak Mustiali standby. Pak Mustiali ya Pak? Iya Pak Mustiali. Siap, Pak. Pandang bisa share screen langsung ya? Belum bisa. Pak Endang? Belum bisa share screen. Bentar, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, aplikasi ini gratis. Artinya gratis itu bisa download secara legal di website resminya. Pak Endang bisa. Saya sudah hostnya pindahan Pak Endang. Oke, sudah bisa dilihat Pak Rian ya?
Terlihat Pak? Ya, bisa Pak. Oke, jadi Bapak Ibu untuk bisa mendownload aplikasi ini habis. Halo, halo. Sebentar Pak Pandang, punten. Karena Pak ini bisa saya bantu untuk mengemute semua teman-teman pindahin sementara ke saya ininya. Untuk hostnya saya serahkan tadi Pak ke Pak Endang. Oh, Pandang ya. Ya, ya. Tapi masih ada suara di belakang ini, teman-teman minta bantuannya untuk di mute ya. Oke, silakan Pak Andang. Silakan dilanjut Pak Endang. Monggo. Mungkin teman-teman yang masih ini mohon mic-nya di mute. Pak Rian, maaf usul nih ya. Baiknya sih hostnya jangan di pemateri ya supaya ini fokus gitu. Pemateri supaya fokus, jadi hostnya kalau bisa dipindah lagi ke moderator. Pindahin ke saya nggak apa-apa biar saya bantu Ya. nanti ke Pak Musel. Pak Andang punten sekedap. Soalnya ini nggak ada co-hostnya jadi hanya satu host. Maaf Bapak Ibu. Ya, tadi terkendala di share screen saja Pak. Takutnya nggak bisa share screen. Oh, ya. Jadi itu kelas sampai Silakan. ini kita maksudnya gini, kelas ini kelas dapat kelas 7 7D ya 7D itu kan bagi dua ada dua kelas jadi anak kelas 7D itu hari Kamis masuk semua bukan anak kelas 7 masuk semua hanya kelas 7 dibagi dua Share screen-nya sudah bisa dilakukan. Pandang. Ya, terus ini tuh berlaku kalau ini 7A. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo Pandang, sudah bisa silakan sudah bisa share screen Pandang. Ya, mohon maaf barusan internetnya ada gangguan. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ada kendala di internet. Sebentar pingsan mungkin internetnya barusan ya. Jadi keluar. Itulah kendala kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, termasuk PJJ ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini terjadi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita tadi sudah melakukan, sudah masuk ke websitenya, re-download. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada window. Jadi sekali lagi aplikasi ini berjalan di OS Microsoft Windows. Bisa XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi ada dua pilihan, Windows X86 dan Windows X64. Dan sekarang biasanya menggunakan platform 64 bit, maka Windows-nya juga biasanya Windows X64. Tapi kalau komputer yang agak lama atau laptopnya
agak lama ada yang masih menggunakan platform 32 bit atau x86. Jadi kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan Bapak Ibu bisa pilih yang x86 karena biasanya kalau yang x86 bisa dipasang pada platform yang 64 bit. Tapi kalau yang 64 bit tidak bisa dipasang pada platform. Bisa pilih yang x86 kalau memang tidak yakin apakah komputer kita memiliki sistem 64 bit. Nah, versi yang sekarang itu adalah versi yang 2.5.6. Jadi Bapak Ibu bisa download, setelah download dipasang aplikasinya. Ini sudah selesai, misalkan di-download aplikasinya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya. Langkah setelah instalasi, maaf, kita praktikkan saja instalasinya. Kita lihat di download. Nah, ini sudah klik hasil downloadnya untuk melakukan instalasi aplikasinya. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau yang belum memasang aplikasinya bisa download dulu. Nah setelah itu aplikasinya dipasang, klik tombol aplikasinya lalu nanti klik run. Kita tunggu sampai aplikasinya terpasang. Nah selanjutnya muncul jendela seperti ini, kita klik next saja. Kemudian kita setuju saja, kita klik next, kemudian kita klik next, kita klik next, kita klik next, lalu kita klik install. Oke, kita tunggu proses instalasi sedang berjalan. Nah, jadi aplikasi ini sudah berisi banyak template, cuma memang untuk versi free, tidak semua template bisa kita gunakan. Halo Pak Rian. Ya Pak, halo. Masih sharing ya, screen-nya ya? Ya, masih Pak, masih. Masih ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan proses instalasi. Ini masih loading. Oke, Bapak Ibu yang sudah melakukan instalasi, mungkin tampilannya seperti ini. Jadi tampilan Itu Antong nangis. tampilan dari
Oke, kita lanjutkan. Ini tampilan daripada Animation Maker seperti ini. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah sign. Bapak Ibu guru bisa melakukan sign in. Kalau sudah, karena belum mendaftar, biasanya harus mendaftar dulu agar akun Bapak Ibu tercatat di situs resmi daripada Animation Maker. Ini gratis, sign in. Ini gratis ya Pak? Daftarnya gratis, jadi membuat akunnya gratis. Jadi yang penting kita melakukan pendaftaran. Oke, kita log out dulu. Misalkannya seperti ini, keadaan aplikasi yang baru diinstal adalah seperti account. Nah, yang berbayar itu adalah upgrade account. Kita yang menggunakan versi free cukup klik sign in. Kemudian, karena kita belum memiliki akun, kita bisa menggunakan klik have no account ini. Oke, lalu kita masukkan, kemudian masukkan kembali passwordnya untuk melakukan pendaftaran, lalu klik sign up. Ya. Jadi sekali lagi, langkah pertama adalah kalau baru pertama install adalah melakukan sign up. Untuk sign up, kita klik tombol sign in di kanan atas, kemudian kita klik have no account. Kita klik have no account, maka kita akan melakukan pendaftaran, kita isi, masukkan masukkan alamat email, kemudian masukkan password yang akan Bapak Ibu gunakan, di input lagi passwordnya, setelah itu lalu klik sign up. Oke, karena kebetulan saya sudah memiliki akun, maka di sini saya masukkan akunnya, langsung sign in, alamat emailnya, kemudian passwordnya, lalu sign in. Akun di sini ada free account. Nah itu Bapak Ibu, ini tampilan depannya. Tampilan depannya untuk ada 3 pilihan. Pertama, new empty project. Jadi kita akan membuat sebuah project kosong. Kemudian ini ada open project untuk membuka project yang sudah kita simpan sebelumnya. Dan yang ketiga ada import from PPT, itu jika PowerPoint. Oke, jadi Bapak Ibu, kemudian di sebelah kiri di sini ada menunya recent project, kemudian ada template yang bisa digunakan, tapi tidak semua template bisa kita gunakan untuk akun yang free ini. Nah, di sini template-nya kita lihat ada pada bagian tengah ini. Bapak Ibu, untuk tahap pertama bisa menggunakan template-template ini, kemudian memodifikasinya untuk menjadi media video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi itu bisa kita gunakan, misalnya kita ambil salah satu contoh template-nya, misalkan ini saja, yang free. Oke, misalkan, maka aplikasi ini akan mendownload template tersebut. Itu makanya tadi dikatakan aplikasi ini hybrid, artinya aplikasinya dipasang secara offline, tapi dia harus terhubung ke internet, karena untuk mendapatkan aset atau bahan-bahan untuk membuat video itu harus terhubung ke website server daripada Animation Maker ini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, kita bisa jalankan, kita preview. Ini contoh video template, tanya teksnya oleh kita sesuai dengan keperluan. Tapi tentunya kalau kita gunakan template tidak selalu sesuai dengan keinginan. Jadi itu kekurangan kita menggunakan template. Tapi kalau kita ingin mempelajari cara kerjanya, kita bisa melihat template ini. Dengan melihat template ini kita bisa mempelajari cara kerja dari pembuatan video menggunakan Animation Maker ini. Jadi ini template, contoh template Bapak Ibu semuanya. Template ini kita jawab no. Nah, tadi dikatakan bahwa kita bisa menggunakan template, tapi kekurangannya kalau menggunakan template kita harus menyesuaikan dengan template. Artinya belum tentu sesuai dengan video yang ingin kita buat. Jadi tentunya yang paling sesuai adalah kita menggunakan project yang masih
kosong. Jadi kita bisa klik New Empty Project. Di sini, nah di sini kemudian ada Home, Preview untuk menampilkan project kita, Save untuk menyimpan, dan Publish ini. Publish untuk ekspor project kita menjadi video. Jadi ini yang perlu dipahami dulu. Preview untuk menampilkan, Save untuk menyimpan project, dan Publish untuk mengekspor project kita menjadi sebuah video. Oke, di bagian kiri ini ada scene, apa bahasa Indonesianya ya? Terdiri dari beberapa scene. Ini saat isi dengan apa saja. Pertama, biasanya kita isi dengan background. Jadi langkah pertama untuk membuat video pada scene 1 ini kita membuat background-nya. Oke, background bisa kita buat dengan mengklik tombol background di bagian bawah kolom scene ini ada background. Jadi di bagian bawah kanvas ada kamera, ada background, foreground, subtitle, record. Nah, yang pertama kita akan praktikkan adalah menambahkan background ya, Bapak Ibu. Oke, kita klik background. Maka di timeline ini di bagian ini ada person, kemudian ada video, background-nya berupa video, oke, kemudian ada oke, jadi Bapak Ibu bisa pilih background yang mana yang akan digunakan sesuai dengan selera atau skenario yang kita buat untuk video yang akan kita buat. Oke, kita pilih misalkan yang landscape. Misalkan video yang kita buat mengenai makhluk hidup, misalkan kita bisa pilih landscape yang agak sesuai dengan background-nya seperti ini. Misalkan kita klik saja, maka kita akan seperti ini. Kita tidak cocok dengan background ini, kita bisa delete background-nya. Kita klik gambar image background di timeline, bisa kita klik kanan, lalu oke, itu Bapak Ibu cara menambahkan background. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Endang. Ya. Endang. Pak, mau tanya cara ngedel. Udah satu-satu. Tadi ada yang nanya cara ngedel katanya. Kalau saya, apakah di dalam Animis ini juga tersedia beberapa animasi yang bisa kita input untuk membuat tampilan video kita lebih cantik nggak? Misalnya terkait dengan education atau mungkin tentang apa gitu. Yang tersedia di template yang kita bisa pilih. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada banyak, artinya ada, bukan banyak ya. Kalau untuk versi free memang tidak banyak pilihan. Jadi ada animasi-animasi yang disediakan oleh template yang bisa membuat video kita lebih menarik. Cuma di sini kita baru membahas tentang background ya. Jadi ini untuk menambahkan background dan menghapus background kalau kita tidak cocok. Tapi sudah jelas mungkin ya untuk bisa menambahkan dan menghapus background. Pak Musti. Ulangi Pak, putus-putus sayanya. Yang cara mendel. Mendel ya, oke kita ulangi ya.
Kita ulangi, menambahkan background dan menghapusnya. Jadi setelah kita klik tombol background, di sini ada tanda plus di timeline, kita klik tanda sementara, kita pilih yang ini misalkan, maka di kanvas kita sudah ada background yang cukup menarik ini. Nah, bagaimana menghapusnya? Ini di bagian background ini ada sebuah objek namanya image background, image BG. Kita klik kanan, image BG, lalu kita muncul pilihan, kita pilih delete background. Jadi sekali lagi, di timeline ini ada image BG, kita klik kanan, maka akan muncul pilihan menunya, lalu kita klik delete background ini. Maka background-nya akan terhapus. Oke, itu mungkin Ibu sudah jelas? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Atau barangkali masih ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Background ya, kita tambahkan background. Kemudian kita pilih dulu background-nya. Oke, tadi Pak Jasman mungkin ingin menambahkan sedikit animasi atau pemanis daripada background kita ini agar terlihat lebih hidup. Misalkan ya, terlihat lebih hidup, kita bisa menambahkan di bagian kanan ini yang bisa kita tambahkan ke dalam kanvas. Dan salah satunya adalah pernah belajar atau menggunakan Flash. Biasanya animasi Flash itu disebut SWF. Tambahkan kesan hidup atau lebih menarik pada background kita, kita bisa tambahkan animasi SWF yang sudah disediakan di. Nah, di sini ada animasi SWF. Misalkan di sini karena berkaitan, misalkan kita mau membuat video tentang burung, misalkan kita cari yang berkaitan dengan burung, animals mungkin. Kita pilih animals. Oke, ini animals, kita bisa tambahkan, kita klik saja. Maka di sini muncul, kita perbesar saja. Nah, maka di video apa ini? Bebek ya. Ini bebek sedang populer. Oke, jadi ini animasi untuk membuat video kita lebih menarik, lebih hidup. Secara sederhana kita tambahkan animasi SWF. Ini posisinya bisa kita atur, kita tempatkan di mana, misalkan di tengah-tengah. Mohon ulangi yang barusan, belum mengerti. Oke, kita ulangi ya. Kita hapus dulu. Tadi pembahasan kita adalah menambahkan animasi yang sudah disediakan, yaitu animasinya di sini berbentuk binatang misalkan. Tapi banyak pilihan animasinya. Bisa kita pilih banyak animasi. Misalkan kita mau tambahkan animasi pada kanvas kita ini menggunakan animasi berjenis SWF. Ikon SWF ya, maka di sini akan muncul pilihannya. Oke, di sini akan muncul banyak pilihan. Silakan Bapak Ibu, misalkan kalau background-nya mengenai pelajaran biologi, misalkan bisa kita cari ini sphere, misalkan animasi sphere. Kita tunggu karena ini terhubung ke internet, jadi biasanya agak kaitan dengan sphere, misalkan bintang. Maka akan muncul di sini, lalu kita atur, kita perbesar, perkecil, maka di background animasi ini akan membuat untuk menambahkan animasi
SWF kepada video atau kepada kanvas atau kepada background yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, itu mungkin untuk menambah. Pak Andang, hanya ini ya, hanya SWF, format SWF yang bisa digunakan, atau ada format lain, misalnya kita punya animasi lain, bisa ditambahkan nggak di sini? Atau hanya format SWF? Ya, ini animasi yang disediakan ya Pak ya. Ini animasi yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi bukan bukan animasi yang kita miliki. Jadi animasi yang biasanya selain SWF mungkin yang paling sederhana adalah dalam bentuk GIF ya. Itu bisa kita tambahkan dalam bentuk image. Jadi kalau GIF dari komputer kita bisa tambahkan dalam bentuk image. Jadi ini adalah bagaimana menambahkan animasi yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi kalau kita punya animasi dalam bentuk lain, misalkan dalam format GIF, itu bisa kita tambahkan nanti dalam bentuk image ini. Oke, jadi ini kita lihat background, kemudian animasi SWF. Kita bisa lihat di timeline. Di timeline kita ini, kita lihat di timeline, ada background, kemudian ada animasi SWF 2. Jadi SWF dan SWF 1. Oke, kita lihat animasi ini memiliki 2 efek. Jadi memiliki 2 efek. Kalau kita jalankan ini head-nya, playhead daripada timeline, kita lihat ada 2 efek. Di sini ada efek namanya bounce out, maka animasinya akan menghilang pada timeline 2 sekon. Pada timeline detik kedua. Jadi dia akan hilang pada, nah ini animasi atau efek keluar daripada animasi ini. Kalau kita ingin animasi ini tidak berakhir, maka kita bisa klik 2 kali tulisan bounce out ini, kita ubah menjadi always display, maka akan muncul seperti ini. Pilihan untuk efek keluarnya kita pilih always display misalkan. Lalu kita klik OK. Maka animasi SWF yang kedua, yang gambar bintang atau tutup atau keluar dari kanvas kita, karena kita gunakan pilihan always display. Berbeda dengan yang animasi gambar bebek bounce out. Jadi dia akan keluar pada detik kedua. Jadi kalau kita playhead-nya sudah sampai detik kedua, maka animasi itu akan hilang. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur apakah animasi itu akan selalu tampil di screen kita, ataukah memang akan, kalau sudah tidak diperlukan, bisa dikeluarkan pada detik keberapa. Ini misalkan yang gambar animasi bebek ini akan keluar pada detik kedua. Kalau kita mau pindahkan, dia ingin keluarnya di detik ketiga, kita geserkan ini ke detik ketiga, maka dia akan keluar nanti pada detik ketiga. Nah itu mengatur efek masuk, entrance, ya kalau di PowerPoint ada efek entrance dan exit, ini juga sama, ada efek masuknya ini none, jadi tidak diberi efek masuk, dia otomatis masuk ke screen, dan efek keluarnya ada 2 di sini. Untuk yang gambar bintang-bintang itu always display, artinya dia selalu ditampilkan, dan untuk efek untuk animasi bebek itu yang di bawah itu diberi efek exit, bounce out. Jadi dia akan keluar pada, kita atur pada detik ketiga daripada video ini. Oke Bapak Ibu, secara default scene ini, satu scene ini diberi durasi 10 detik. Jadi satu scene ini diberi durasi 10 detik. Jadi Bapak Ibu saja untuk opening. Scene opening itu biasanya ada judul ya. Kemudian atau mungkin ada karakter yang ditampilkan.
Oke, misalkan kita praktikkan, kita beri dia judul atau teks. Teksnya akan muncul di detik ketiga. Maka kita atur dulu playhead-nya ini di detik ketiga. Jadi kita atur playhead di detik ketiga, kita lepaskan. Nah, kita akan tambahkan teks untuk judulnya. Oke, kita klik. Di sebelah kanan ini ada teks. Kita klik teks. Di sini ada pilihan. Karena aplikasi ini kelihatannya buatan China, maka di sini pilihannya ada huruf-huruf Cina mungkin ya. Kita bisa pilih template untuk teksnya di sini, template hurufnya. Misalkan kita ingin pilih template huruf bawah, maka di sini di kanvas kita muncul tulisan example text. Kita hapus saja. Kita beri ini judul daripada video pembelajaran kita. Misalnya kita akan membahas tentang apa ya? Ini biologi misalkan tentang kalau burung itu apa? Apes. Kita akan ini contoh saja. Mohon maaf saya tidak begitu paham. Ini bisa ada pengaturannya. Jadi posisinya apakah di tengah, di kiri, di kanan dan sebagainya. Kemudian di sini ada warna hurufnya. Apakah kita akan rubah warna hurufnya, misalkan jadi merah. Oke, di sini ada memperbesar, memperkecil teksnya. Apakah teksnya mau diperbesar? Kita perbesar teksnya. Kemudian apakah mau dimiringkan, ditebalkan, dan sebagainya. Oke, itu cara untuk menambahkan teks. Oke, maka kita lihat ini teksnya namanya. Nah, itu cara menambahkan teks. Teks juga memiliki dua efek ya, yaitu efek entrance dan efek exit. Kita bisa umum dipasang di detik ketiga. Kita mau ubah efek masuknya misalnya hand drawn. Di sini ada pilihan hand drawn. Efek masuknya adalah hand drawn seperti ini. Jadi seperti digambar oleh tangan, ditulis tangan, maaf. Oke, ditulis tangan. Nah, ininya exitnya bisa kita pindah ke ujung atau bisa kita ganti dengan always display kalau memang tidak ingin dihilangkan. Oke, ini muncul. Kalau ingin diperlambat, kita bisa perpanjang hand drawn-nya ini. Oke, maka ini akan memperlambat efek penulisannya. Sesuai waktu yang kita buat di timeline. Nah, nanti exit-nya di sini ada custom exit. Exit-nya bisa diganti-ganti. Misalkan exit-nya bounce outright. Misalkan kita pilih OK, maka ketika Pandang, mohon maaf memotong sebentar. Ya, enggak. Ini ada beberapa orang yang chat katanya suaranya kecil banget. Bisa pakai headset mungkin Pandang ya, karena jauh mungkin suaranya jadi kecil. Gitu ya. Iya, dicoba dulu pakai headset. Tapi di saya suaranya kencang banget ya. Kalau di HP saya ini harus di full dulu baru kedengeran Suara saya kenceng. Di saya juga jelas. Mungkin sinyalnya aja, Bu. Ya, mungkin beda-beda, tapi ini kebanyakan yang chatnya ada beberapa orang gitu. Enggak cuma kalau satu bisa orang. pakai ini kalau ada headsetnya supaya lebih Ya mungkin di antara peserta juga pakai headset. untuk mengakses. Biar tidak. Ya, mohon maaf jika memang ada sebagian yang kurang jelas suaranya. Ini mohon maaf. Haridang gitu ya. Kalau menurut aku haridang. Karena di daerah saya ini cukup panas, nggak ada AC-nya di ruangannya. Jadi kalau pakai headset itu haridang kurang nyaman gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya saya mendekat ke layar ini. Mendekat ke layar. Jadi
saya menggunakan mic internal dari komputer. Mohon maaf. Jadi tadi sampai mana ya? Kita membahas tentang teks ya, menambahkan teks. Jadi saya sudah tambahkan teks, kemudian pada teks ini ditambahkan efek entrance dan efek exit. Jadi teksnya nanti entrance masuk ke kanvas dan nanti di menit ke-9 dia akan keluar dengan arah bounce right, artinya keluar ke sebelah kan, ubah-ubah. Jadi dengan mudah kita lihat review daripada video yang kita buat, masuk dari teksnya, kemudian nanti ada efek keluarnya. Oke, itu materi kita yang sudah kita akan animasi pemanis SWF. Kemudian yang ketiga menambahkan teks. Oke, barangkali menambahkan, dipersilahkan. Bisa Kalau di video Pandang bisa nggak? Kalau ingin menambahkan audio gimana, Pak? Menambahkan apa? Audio, Pak, audio suara. Oh, audio ya, belum kita bahas. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas menambahkan audio maupun video ya. Jadi kita baru menambah. Bisa di-play ulang tadi hasilnya seperti apa sejauh ini, Pak? Di-play dari awal bisa Di preview ya, seperti ini. Previewnya durasinya 10 detik ini. Jadi scene 1 ini bisa kita gunakan untuk opening screen. Jadi pembukaan. Biasanya pembukaan mungkin ada judul ya. Oke. Itu gimana kalau kita ingin durasinya lebih dari 10 detik untuk scene 1 ini, di sini lihat bagian di bawah kanvas, Bapak Ibu mohon diperhatikan ke bagian bawah kanvas agak ke sebelah kanan. Ini ada waktu 10 detik. Ingin memperbesar atau menambah durasi waktu, Bapak Ibu bisa klik tanda plus ini. Terserah yang diperlukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi ini untuk menambah durasi dengan tanda plus ini, kemudian untuk mengurangi durasi dengan tanda min. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Halo Pandang. Ya. Kalau untuk pembukaan, bisa nggak kita menggunakan kaligrafi yang bernuansa Islami? Pak. Ya, siap Pandang. Bisa saja. Yang penting kita sudah ada kaligrafinya di komputer kita karena aplikasi ya. Jadi Pak Andi bisa menambahkan kaligrafi dalam bentuk gambar mungkin Pak Andi. Jadi Pak Andi sudah menyimpan gambar kaligrafinya, lalu nanti dimasukkan ke kanvas ini. Caranya ya sekaligus saja. Sekarang kita bahas menambahkan gambar. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dengan mengklik, bahkan pastikan ini playhead-nya diatur. Jadi Bapak Ibu akan menambahkan gambar itu atau memasukkan gambar itu pada detik keberapa. Apakah dari awal atau pada detik tertentu. Misalkan saya ingin masukkan gambar ini pada detik keempat, maka atur playhead-nya diletakkan di detik keempat. Nah ini playhead-nya diletakkan di detik gambarnya. Misalkan kita sudah memiliki gambar oleh aplikasi, di sini ada gambarnya banyak, tapi belum tentu sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita memang sudah menyediakan gambarnya di komputer kita, kita bisa klik add local image. Kita di kanvas. Jadi kita klik gambarnya, lalu kita open. Maka misalkan kita ini tambahkan sebuah gambar mohon maaf tidak berhubungan ya. Hafez, tapi gambarnya ini salah satu tokoh ilmuwan Muslim. Oke, misalnya Pak Andi tadi tanyakan. Nah, kaligrafi ini bagian bawah ini diatur. Ini efek masuk di sini tulisannya non. Kita tambahan sedikit Pak buat peserta yang mau bertanya, mungkin nanti setelah pemateri selesai saja. Jadi supaya lebih tertib, dan untuk masih yang suaranya di unmute, mohon di-mute dulu. Terima kasih, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Aryan. Jadi itu ini sesi, kita bagi sesi saja ya. Ini Pandang, itu masih di mute tadi host kayaknya.
tadi oleh karena ya di unmute dulu Pak, yang Bapak itu masih dalam posisi mute. Oh, udah ya? Ya. Oke. Jadi tadi moderator mengatur bahwa nanti sesi tanya jawabnya diatur setelah sesi pembahasan. Jadi kita akan buat beberapa sesi. Untuk sesi ini kita akan bahas sesi untuk memasukkan objek ke dalam kanvas ya. Jadi kita sudah memasukkan tadi background, kemudian SWF, animasi SWF, kemudian teks dan gambar. Jadi itu yang sudah kita bahas, memasukkan gambar. Terakhir barusan kita memasukkan gambar. Gambarnya ini ada di detik keempat, gambar. Ini mohon maaf kalau gambarnya tidak berhubungan. Itu dengan kanvas, Bapak Ibu bisa. Jadi kalau mencari di internet, di pixabay.com misalkan, format-format gambar yang PNG. Artinya kalau PNG biasanya nggak ada background, ini ada background warna putih, membuat gambar seolah-olah terpisah dari kanvas. Jadi background biasanya formatnya adalah PNG. Jadi kalau Bapak Ibu mencari gambar di internet untuk keperluan video, sebaiknya membuat gambar dalam bentuk, mencari gambar dalam format PNG. Kecuali kalau memang Bapak Ibu guru memiliki kemampuan dalam hal mengolah gambar seperti menggunakan Photoshop dan sebagainya, itu bisa mengubah-ubah gambar-gambar seperti itu. Tapi kalau kita ingin yang instan, ingin gambar yang didapat dari internet, cari gambar dalam format PNG agar tidak ada background seperti ini. Jadi ini formatnya JPG, JPG, JPEG, biasanya ada latarnya, sehingga dengan kanvas kita masukkan gambar. Gambar ini bisa diberi animasi, bisa diberi efek masuk, animasi efek masuk maupun efek keluar. Jadi ini tidak ada efek masuknya, kita beri di sini masih none. Kita double klik saja. Lalu kita pilih animasi masuk atau efek masuk yang ingin kita gunakan, misalkan fade in misalkan. Maka nanti ada animasi fade in. Nah, seperti tidak langsung muncul, tapi ada efeknya dulu. Kalau nah, seperti ini ada smoke. Oke, tadi ada yang bertanya. Kita bisa menambahkan background suara. Background musik, artinya background yang akan muncul di semua scene atau di keseluruhan video kita. Oke, kita praktikan, misal kita tambahkan, kita pilih add sound, kita sudah punya filenya. Ini. Kalau muncul konfirmasi seperti ini, kita klik saja transcode konversi supaya sesuai dengan format yang dimiliki oleh Animis. Maka sudah kita review video kita, project kita. Maka untuk background itu tidak terlalu besar, misalkan 25% saja cukup, karena mungkin nanti ada